Lihatlah pemain yang saat ini benar-benar menonjol. Siapakah dia? Dia adalah Jeremy Doku. Satu golnya serta MVP kala melawan Brentford adalah kontribusi yang nyata. Musim ini, dia memang belum tampil maksimal karena cedera. Tapi setidaknya, aksi-aksinya telah meyakinkan penggemar bahwa Doku adalah pemain sayap berharga City. City di bawah Guardiola selalu dibangun di sekitar struktur. Jarak yang tepat, sudut yang tepat, umpan yang tepat pada saat yang tepat. Pemain sayap tidak hanya ada di sana untuk membangkitkan semangat penonton. Dia ada di sana untuk menjaga lebar lapangan, menekan bek sayap, meregangkan lini belakang, dan membuat lapangan lebih luas untuk semua orang. Itulah Leroy Sané, itulah Raheem Sterling, itulah Mahrez dengan caranya sendiri yang berbeda. Masing-masing dari mereka memberi City mekanisme untuk menyakiti lawan tanpa merusak sistem. Jeremy Doku berbeda, karena ia membawa satu hal yang terkadang hilang secara diam-diam dari sepak bola dengan penguasaan bola yang sabar. Itulah mengapa kutipan Pep setelah kemenangan 5-1 atas Burnley pada September 2025 sangat mengungkapkan. Dia meminta pemain sayapnya untuk melakukan duel 1 lawan 1 di sepertiga akhir lapangan. Kemudian secara khusus menyoroti pengambilan keputusan Doku dan mengatakan bahwa ketika ia membuat para bek terisolasi di dalam kotak penalti, ia seakan tidak terhentikan. Doku terlibat langsung dalam 2 gol hari itu, tetapi kata yang terus diulang Pep bukanlah kecepatan, bukan dribbling, bukan gol, melainkan pengambilan keputusan. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang terjadi setelahnya? Apakah aksi selanjutnya membantu tim? Apakah itu menciptakan umpan balik? Apakah itu membebaskan Haaland? Apakah itu menarik bek kedua keluar dari zonanya? Dengan Doku, jawabannya jelas iya. Dan itulah evolusinya. Ketika ia menerima bola di sisi kiri, ia langsung mengubah geometri lapangan. Bek sayap tidak bisa menekannya secara agresif, karena satu langkah salah dan Doku sudah lolos, dan setiap bek sayap di Eropa sudah mengetahuinya sekarang. Jadi gelandang terdekat harus bergeser untuk membantu. Bek tengah bergeser untuk melindungi jalur dalam, dan tiba-tiba jalur umpan terbuka ke ruang tengah. Rodri mendapat lebih banyak waktu untuk mengoper bola, Ryan Cherki menemukan celah di antara lini pertahanan. Nico O'Reilly datang dari sisi buta. Ketika Semenyo berada di lini depan, daya tarik Doku dapat mengisolasinya melawan bek sayap lawan daripada membiarkan pertahanan tetap kompak. Melawan Chelsea pada April 2026, ia menghukum sentuhan yang kurang tepat dari Caicedo untuk menambah gol ketiga City. Dan kemudian melawan Everton ketika City tertinggal 3-1 dan perebutan gelar benar-benar lepas kendali, ia mencetak gol pembuka dan kemudian gol penyeimbang di menit ke-97 untuk membuat skor menjadi 3-3. Itulah daya tarik khusus bagi Guardiola. Doku memberi City jalan keluar dari pertandingan yang sudah tidak lagi terlihat seperti pertandingan City. Ketika ritme pasan terputus, ketika blok pertahanan rendah bertahan, ketika lini tengah menjadi terlalu padat, ketika Haaland benar-benar dikepul, Doku dapat menciptakan kepanikan tanpa perlu pola perfect yang datang terlebih dahulu. Doku adalah ketidakpastian yang terkendali, dan kombinasi itu benar-benar langka. Tapi disinilah percakapan menjadi jujur, karena Doku belum lengkap. Karena semua dominasi dribbling yang dihasilkannya, hasil akhirnya tidak selalu sesuai dengan ancaman yang ia ciptakan. 5 gol dan 5 assist dalam Liga Premier musim ini tentu berguna. Tapi itu belum merupakan hasil dari seorang pemain yang telah sepenuhnya mengubah kemampuan membawa bolanya menjadi angka-angka elit. Begitu juga 1 golnya dan 3 asisnya dalam Liga Champions. Di awal karirnya di City, ia bisa membuat pertandingan terasa benar-benar tidak stabil, tanpa selalu menentukan hasilnya. Mengalahkan bek sayap, memaksa bek kedua bergerak ke samping, membuat penonton berdiri, dan tetap membuat Anda bertanya-tanya hal yang sama. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah umpan silangnya bersih? Apakah tembakan itu perlu? Apakah dia menahannya terlalu lama? Bakatnya tidak pernah diragukan, kontrolnya masih perlu ditingkatkan. Pada musim ini, keseimbangan itu telah bergeser. Ini adalah pemain sayap yang menghasilkan aksi yang mampu bertahan dalam struktur tim, dan itu adalah percakapan yang berbeda sama sekali. Pertandingan melawan Liverpool pada November 2025 adalah demonstrasi yang paling jelas. Doku tidak hanya mencetak gol dalam kemenangan 3-0, dia menjadi pemain pertama sejak Eden Hazard yang mencatatkan lebih dari 10 dribble, lebih dari 10 duel yang dimenangkan, lebih dari 3 peluang yang diciptakan, lebih dari 3 tembakan tepat sasaran, dan sebuah gol dalam 1 pertandingan Liga Premier. Doku yang dulu adalah kekacauan tanpa kendali, tapi Doku yang sekarang adalah kekacauan dengan tujuan. Anda bisa melihatnya dari cara dia bergerak sekarang.
Dia tidak selalu langsung menyerang bek pertama lagi. Terkadang dia berhenti sejenak, setengah detik, tidak ada yang dramatis, mengamati lini kedua. Menunggu Haaland untuk menekan bek tengah, menunggu Cherki bergerak di antara lini, dan menunggu pemain yang terlambat mencuri perhatian bek sayap. Lalu bergerak, seolah pengaturan itu mengubah segalanya. Ketika Haaland berada di dalam kotak penalti, tugas Doku tidak selalu untuk melakukan umpan silang lebih awal. Terkadang, tugasnya hanya untuk membekukan bek lawan cukup lama agar Haaland dapat menciptakan jarak. Ketika Cherki masuk ke dalam, lebar Doku membuka ruang tengah. Ketika pemain yang terlambat datang, dribble Doku menarik gelandang keluar dari posisinya. Pemain yang sama, kerusakan yang lebih cerdas. Itulah yang dipercaya Pep sekarang. Bukan kesempurnaan, tetapi kepercayaan. Dia mempercayainya kala melawan Liverpool, mempercayainya melawan Chelsea, di mana Doku mencetak gol dalam kemenangan tandangan. Mempercayainya di semifinal Piala FA melawan Southampton, di mana dia masuk dari bangku pendukung, mencetak gol, memberi assist, dan mengubah jalannya pertandingan hanya dalam 32 menit. Dan mempercayainya melawan Everton pada 4 Mei. Tertinggal 3-1, persaingan perebutan gelar semakin ketat, dan Doku mencetak gol pembuka dan gol penyeimbang di menit ke-97. Sebagian besar pemain sayap mengalahkan seorang bek, kehilangan bola, mendapatkannya kembali, dan menyerang lawan seolah-olah duel sebelumnya tidak pernah terjadi. Bek menemukan pola untuk bertahan dari pemain sayap, mengarahkannya keluar, memaksanya kembali, memblokir serangan ke dalam, menunggu dukungan. Dengan Doku, polanya terus berubah. Dia mengecoh, mengoper bola melewati lawan, memotong ke dalam, keluar lagi, melambatkan secukupnya untuk membuatmu melangkah ke depan, lalu meledak ke ruang di belakang. Belum ada jawaban pasti untuknya, dan ia belum sempurna. Itu adalah kebenaran yang jujur, tapi itu juga bagian yang menakutkan. Karena jika penyelesaiannya menyamai kemampuan menggiring bola, jika umpan terakhir menjadi setajam langkah pertama, jika pengambilan keputusannya terus meningkat dengan kecepatan ini, City tidak hanya memiliki pemain sayap yang berbahaya, mereka akan memiliki pemain yang dapat mengubah jalannya seluruh pertandingan dari satu sisi lapangan. Itulah sekilas ulasan tentang kehebatan Jeremy Doku yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berkomentar atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.